Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di channel YouTube saya Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 1, pembelajaran ke-1 untuk kelas 5 semester 1. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran ke-1 ini yaitu materi IPA KD 3.4 tentang peredaran darah pada manusia dan materi Bahasa Indonesia KD 3.6 tentang pantun. Berikut ini merupakan contoh sebuah pantun yang akan dibacakan oleh Benny. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ-organ peredaran darah manusia? Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah sangat berperan dalam mengalirkan semua nutrisi dan juga oksigen menuju ke semua bagian tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari dua macam. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Anak-anak, berikut ini merupakan aliran peredaran darah kecil. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida di bagian jantung bilik kanan menuju ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Kemudian, di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung banyak karbon dioksida dengan darah yang mengandung banyak oksigen. Kemudian darah yang mengandung banyak oksigen kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian darah masuk ke bagian jantung serambi kiri. Selanjutnya, berikut ini merupakan aliran peredaran darah besar. Darah yang mengandung banyak oksigen di bagian jantung bilik kiri hasil pertukaran di paru-paru tadi menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta dan pembuluh darah arteri. Kemudian menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang mengandung banyak oksigen dengan darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Kemudian darah yang mengandung banyak karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Kemudian darah masuk ke bagian jantung serambi kanan. Nah, ini nanti darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan masuk ke bilik kanan lagi dan terjadi proses peredaran darah kecil seperti yang dibahas sebelumnya. Anak-anak, berdasarkan penjelasan tersebut, kita mengetahui organ yang berperan dalam sistem peredaran darah pada manusia, yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Yang pertama, kita akan membahas jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh.
Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung pada manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Wow, panjang sekali ya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah anak-anak, apakah anak-anak sudah memahami sistem peredaran darah pada manusia? Kita harus patut bersyukur diberi kesehatan pada organ peredaran darah kita. Seperti halnya Siti yang ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Oke, ini ciptaan Siti. Anak-anak, sebenarnya apa itu pantun? Pantun adalah jenis puisi lama yang terikat oleh aturan.
Ciri-cirinya, yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, 8-12 suku kata di tiap baris. Yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Dan yang keempat, berirama atau bersajak AB-AB. Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.